Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat nasi kuning atau dikenal dengan nama wuduk. Dan dari jam setengah 6 pagi saya ikut membantu dengan memarut kelapa. Tapi sayang ini kelapanya bubuk ya, kecil-kecil, jadi marutnya agak susah dan memerlukan kesabaran yang ekstra karena harus hati-hati, kalau tidak bukan kelapanya yang diparut tapi jari-jari kita yang kena tajamnya parut yang menempel di papan. Karena kecil-kecil begini kelapanya membuat cepat bosan yang memarutnya, dan tentunya harus sabar. Memarut lebih mudah kalau kelapanya gede-gede, besar-besar, jadi satu kali marut itu sampai kecil cepat gitu, lebih cepat. Kalau ini bentuk dari kelapanya kecil-kecil, kita aduh susah sekali ini. Jadi kalian yang akan memarut lebih baik kalian mempersiapkan kelapanya agak besar-besar, jangan kecil-kecil. Lalu kenapa ini kecil-kecil? Karena karakter kelapanya ketika dicokel dari tapasnya tidak bisa besar tapi malah bubuk, dan inilah akibatnya jadi kecil-kecil. Ini kelapanya tuh, ini seperti ini kecil-kecil jadi banyak banget ini, aduh, padahal kalau gede-gede lebih banyak. Dan karena lama marut jadi kesel juga, lapar, apalagi sekarang sudah jam setengah 7 lebih. Oleh karena itu kita makan dulu, makan sisi balong, melihat ikan. Nah, selanjutnya bahan-bahan untuk membuat nasi kuning adalah tempe. Kita harus mengiris-ngiris tempe kecil-kecil biar nanti bisa digoreng dan jadi sambal goreng tempe, atau disebut juga kering tempe, atau disebut juga oseng tempe. Ini tempenya cukup gede ya, dan banyaknya ada 3 buah, harus dipotong-potong terus sampai kecil-kecil. Nanti kita goreng, lalu kita goreng kembali sambil dikasih bumbu-bumbu tertentu menjadi oseng tempe yang nantinya menjadi salah satu topping dari nasi kuning atau wuduk. Nah, harus diiris-iris terus ini. Tapi kalau dibandingkan dengan marut, mengiris tempe ini justru lebih mudah ya, dan lebih cepat karena tempenya lebih lunak daripada kelapa. Kalau kelapa mah keras, jadi agak lama ini ya. Oke, segera selesai kayaknya nih. Selanjutnya adalah dengan membuat cipati atau santan, dan ini santannya dibuat secara asli, secara tradisional, bukan santan instan atau santan yang dibeli di warung-warung atau di minimarket atau di supermarket. Kita tadi kelapa yang kita hasilkan untuk memarut dikasih air, lalu diperas-peras secukupnya, lalu disaring. Ini bisa disaring pakai puring, pakai lamak, atau pakai kain, atau juga menggunakan alat penyaringan tertentu. Ini seperti ini. Ada kebetulan orang tua saya mempunyai penyaringan yang terbuat dari seng, jadi lebih mudah. Diperas-peras pakai tangan sampai habis airnya dan terkumpul di sebuah wadah menjadi cipati atau menjadi santan asli. Ini bukan instan, jadi lebih terjamin enaknya, lebih mantap nih. Selanjutnya cipati ini atau santan ini digodok atau direbus di katel yang besar ini ya, jumbo ukurannya, karena cukupnya tidak cukup
tidak cukup untuk cipatinya atau santannya, jadi katelnya harus yang besar. Dan jangan lupa ini apinya harus dinyalakan kompornya supaya santannya bisa cepat masak. Dan di samping santan ini ada seeng atau langseng di kami namanya ya, nggak tahu ini di daerah lain namanya apa. Ada langseng yang isinya beras untuk menanak nasi atau dikukus. Jadi menanak nasi berbarengan dengan santan ini tuh dibuka. Nanti kalau beras ini sudah setengah matang, nanti kita dilanjutkan untuk dikasih santan. Oh iya, santan ini selain dari bahannya dari parutan kelapa, juga terdiri dari parutan koneng atau kunyit supaya bisa warnanya ada warna-warna kuning. Dan itu pewarna kunyit itu pewarna yang alami, bukan dari ontan atau zat pewarna yang berbahaya lainnya. Justru kunyit ini pewarna yang alami, jadi sangat aman bagi tubuh kita, bahkan sangat bermanfaat untuk menambah nafsu makan. Jadi bagi kalian yang kurang nafsu makan, silakan aja banyak memakan kunyit, saudara sekalian. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu, yaitu menggabungkan antara beras yang setengah matang dikukus dengan cipati atau santan yang dibuat secara alami. Dan ini karena ukurannya yang banyak, harus menggunakan baskom yang super besar, harus menggunakan baskom jumbo. Dan kita ini masih panas, jadi harus hati-hati, pakai centongnya juga di awas ini. Nah, ini santannya disatukan, dibanjur atau dikasih santan yang banyak secukupnya. Nah, dan terus dikocek-kocek supaya santannya merata ke semua beras yang setengah matang ini, supaya merata, karena santan ini mengandung zat-zat yang membuat gurih nanti nasi kuningnya. Dan ditambah bumbu-bumbu tertentu, itu bisa ditambah dengan garam atau katuncar atau apa yang lainnya, bumbu-bumbu yang lainnya sesuai yang kalian suka ya. Dan ini cukup banyak santannya, dan dikulah-koleh, diratakan supaya merata bumbunya, supaya enak. Dan setelah ini kita diamkan saja. Kalau dianggap santannya sudah cukup, kalau tidak ya tinggal ditambahkan aja. Itu sangat mudah sekali ya. Mudah-mudahan santan ini bisa membuat nasi nanti menjadi lebih gurih, lebih enak, dan mantap dimakan ya. Oke, kepada kalian terima kasih yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di media sosial yang kalian punya kalau video ini memang dianggap bermanfaat. Ini dia adalah salah satu video untuk atau cara membuat nasi kuning, atau di daerah kami sering dikenal dengan wuduk, saudara sekalian. Wuduk dibuat biasanya untuk merayakan sesuatu ya, misalnya ulang tahun anak kecil ya. Kalau anak gede mah kayaknya jangan di ulang tahun. Kalau di saya mah anak kecil ini ulang tahun yang membuat wuduk dan dibagikan ke tetangga dekat, atau mungkin saja membangun rumah. Bisa juga syukurannya dengan menambah membagikan nasi kuning. Dan kayaknya santannya sudah cukup dikasih atau direndam untuk merendam beras setengah matang ini, dan harus segera kita tutup. Dan ditutupnya bebas pakai apa saja asal cukup. Dan ini dia ya, kalau saya cukup ditutup pakai ini supaya menyerap dan didiamkan beberapa lama. Selanjutnya kita menindaklanjuti dengan menggoreng topping yang tadi sudah dipotong-potong kecil-kecil, yaitu tempe. Kita akan menggoreng tempe yang tadi sudah diiris kecil-kecil. Dan ini supirnya memakai, sudah bekerja dari subuh, lapar katanya dan haus, jadi mau makan makanan yang ada saja seperti pisang,
dan minum segar. Nah, ini dia tempenya digoreng semuanya karena ukurannya banyak, nasinya banyak, tempenya juga digoreng dengan ukuran cukup banyak ya. Dan ini dia sudah terlihat hasilnya. Tadi nasi yang sudah direndam dengan santan sekitar setengah jam. Kita akan kembali menanak nasi karena tadi baru setengahnya, nasinya baru setengah matang. Setelah direndam, kita kembali untuk melanjutkan menanak nasi, menanak buduk ini supaya bisa matang sempurna. Dan ini langsungnya secukupnya saja, jangan terlalu penuh ya, supaya matangnya bisa menyeluruh, supaya bisa matangnya cukup, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kertas masih mentah. Jadi semuanya mudah-mudahan bisa masak semuanya ya. Wah, ini jadi sudah tidak sabar ini untuk memakan nasi kuning. Sayangnya ini baru setengah matang saudara sekalian. Dan sambil menunggu nasi kuning yang dimatangkan, karena tadi baru setengah matang, sekarang dikukus supaya matang sempurna, kita akan membuat topping yang lain, yaitu dengan membuat goreng telur. Goreng telur banyaknya ada berapa ya, 10 telur. Setelah dikasih bumbu tadi disatukan, dikocok-kocok, dikasih bumbu tertentu, garam dan sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Kita goreng ini, kita goreng telurnya. Nah, caranya seperti ini, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ini mungkin ada 3 telur ini ya, satu kali menggoreng, digoyang-goyang. Kenapa digoyang-goyang? Kayak dangdut aja, supaya telur ini bisa ngademprak. Telur ini bisa satu kali menggoreng bisa penuh satu katel tuh, bisa penuh, mantap. Nanti kan dipotong-potongnya jadi enak nih, jadi banyak. Digoreng, digoyang-goyang, dan kita harus memperhatikan besar kecilnya api di kompor. Kadang-kadang dimatiin dulu karena takutnya malah gosong nanti, dan kita dijetrekin lagi, dihidupin lagi. Nah, ini dia cara membalikan telurnya. Ini harus profesional, karena kalau tidak malah hancur nanti telurnya ya. Oke, segera selesai dan hasilnya adalah seperti ini. Cantik banget ya ini telurnya, enak kayak yang di kuning. Oke, dan ini adalah finishing terakhir. Sudah terkumpul semua bahan, telur sudah dipotong-potong, terus tempe sudah digoreng dan siap dimakan, dan terakhir juga nasi kuningnya sudah matang dan kita dibungkus atau dikasih wadah dengan wadah yang cantik. Ditambah juga ini yang memotong-motong mentimun atau bonteng sebagai salah satu topping. Untuk kali ini topping nasi kuningnya adalah telur bonteng atau ketimun dan sambal goreng tempe atau oseng tempe. Ditutup dan siap dikirim ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, ini dia jadi, tinggal masukin kresek dan dikirim atau dimakan ya. Oke, terima kasih sekali kepada kalian. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di media sosial yang kalian punya. Kita ketemu lagi di tempat yang berbeda dengan membuat sesuatu yang berbeda atau ngapain lagi, pokoknya berbeda. Terima kasih, selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.